Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Nana Wijaya, saya adalah mahasiswa dari Politeknik Pos Indonesia, program studi D4 jurusan Logistik Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan Green Industry pada PT Indolacto Jakarta. PT Indolacto Jakarta merupakan perusahaan yang mengolah berbagai macam produk susu. Perusahaan ini berada di bawah naungan PT Indofood Nutrition yang juga membawahi merek es krim, yaitu Indo Es Krim. Sebagai perusahaan industri pengolahan susu terkemuka, PT Indolacto bertekad menjaga operasional yang ramah lingkungan. Untuk itu, manajemen perusahaan membuat kebijakan yang meliputi penerapan efisiensi produksi, penggunaan energi dan air secara efisien, mencegah polusi yang diakibatkan oleh operasional perusahaan, dan mengurangi limbah B3. Green Operation pada PT Indolacto menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, recycle, dan recovery guna mencegah timbulnya limbah. Upaya efisiensi penggunaan bahan baku dengan monitoring komponen lemak, protein, karbohidrat, tindakan koreksi penggunaan bahan baku dilaksanakan setiap shift guna mencegah pemakaian bahan baku yang melebihi standar. Substitusi material input dilakukan dengan mempertimbangkan kandungan lokal seperti susu segar, palm oil, gula pasir lokal. Dengan pemakaian input lokal ini, kandungan bahan impor bisa ditekan menjadi lebih rendah. Dalam upaya mengurangi pemakaian air tanah dalam, yaitu kegiatan proses produksi menggunakan 95% PDAM DKI. Sementara itu, limbah cair produksi diolah secara aerasi yang dilanjutkan filtrasi secara bertingkat menjadi air berkualitas air bersih. Nah, air bersih ini digunakan sebagai cleaning taman, TPS sampah padat, cleaning halaman pabrik, dan air pembersih kamar mandi. Selanjutnya kita akan membahas Green Design pada PT Indolacto atau rancangan pengemasan ramah lingkungan. Indolacto konsen terhadap produk-produk yang menerapkan Forest Stewardship Council atau FSC, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dalam bentuk hanya membeli kertas paper yang berlogo FSC. Indolacto ingin berbisnis dengan cara yang benar dan keberadaan hutan tetap terjaga. Indolacto menerapkan program penurunan komponen yang tidak bisa diserap alam, meski secara bertahap dengan mengembangkan produk Tetra Pak. Bahan kertas yang dibutuhkan harus memiliki logo FSC, sehingga produksi akan terus berputar tanpa takut kehilangan bahan baku dan produk yang Indolacto hasilkan tidak mencemari lingkungan. Efisiensi lainnya dimanifestasikan dalam bentuk modifikasi kemasan susu kental manis, kemasan susu bubuk, dan kemasan produk susu steril. Dalam mengurangi limbah B3, PT Indolacto menerapkan kinerja pengolahan limbah atau emisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu PT Indolacto Jakarta memiliki program penurunan emisi berupa penggantian bahan bakar solar menjadi gas, penggunaan lampu TL menjadi LED, dengan maksud upaya ini menghasilkan gas emisi karbon dioksida yang terus menurun pada periode 2009 sampai 2012. Kemudian, pengolahan limbah cair dan limbah domestik dioperasikan secara terpisah. Kinerja limbah cair domestik dan limbah cair produksi selalu memenuhi baku mutu. Selanjutnya, pengelolaan limbah B3 PT Indolacto Jakarta dengan cara disimpan sementara di TPS B3 sebelum diserahkan ke pihak ketiga yang mempunyai izin KLH. Selanjutnya, upaya menurunkan timbulan limbah B3 dilakukan pembelian isi bahan kimia dan kemasannya diambil oleh pemasok bahan kimia. Berikut adalah penghargaan yang diperoleh oleh PT Indolacto, antara lain peringkat Purple Biru pada periode 2010 sampai 2011 dan Purple Hijau pada periode 2011 sampai 2012, Purple Biru 2012 sampai 2013 dari KLH. Tahun 2012 mendapatkan penghargaan Sistem Jaminan Halal dari LPPO MUI. Penghargaan dari Menteri Kesehatan diperoleh oleh PT Indolacto Jakarta atas dukungan dan partisipasi pada Hari Kesehatan Nasional di Jakarta. Tahun 2013 mendapatkan peringkat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian atas upaya melakukan efisiensi produksi, pengolahan limbah, dan penurunan emisi serta manajemen perusahaan yang ramah lingkungan. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.